murkana Allah Subhanahu wa taala di mana? Ibu sama bapak. Udara Mekah siang itu sangat panas. Khadijah sedang menikmati pemandangan kota Mekah dari lantai atas rumahnya. Tiba-tiba dia melihat Muhammad melintas. Khadijah teringat saat melihat Muhammad kembali dari ekspedisi dagang ke Syam. Saat itu Muhammad menunggangi unta memasuki kota. Muhammad saat itu terlihat gagah dan berwibawa. Seketika itu wajah Khadijah merona, menyadari bahwa telah tumbuh benih kekaguman kepada sosok Muhammad. Khadijah bukan hanya kagum kepada sikap Muhammad yang jujur, santun, dan mulia. Khadijah juga terpesona pada ketampanan Muhammad. Dia masih ingat postur tubuh Muhammad yang tegap dan dadanya yang bidang. Mungkinkah jika Muhammad akan menjadi pendampingku kelak? Tapi mana mungkin Muhammad mau bersanding denganku, gumam Khadijah murung. Sebagai seorang perempuan terhormat, dia memang mempunyai hak untuk memilih siapa calon suaminya. Namun, dia masih merasa malu untuk meminang seorang laki-laki, apalagi usia mereka terpaut jauh. Kekaguman Khadijah terhadap Muhammad sudah tidak bisa ditutupi. Muhammad yang jujur dan terpercaya sudah menjadi buah bibir masyarakat Mekah. Bahkan Muhammad sudah terkenal ke beberapa kota lainnya sebagai pedagang yang amanah. Sebenarnya bukan hanya Khadijah yang begitu tertarik kepada Muhammad. Banyak gadis-gadis dan perempuan kaya Mekah yang begitu tertarik kepada beliau. Mereka berusaha menarik perhatian Muhammad. Mereka sangat berharap Muhammad menjadi suaminya. Namun Muhammad sepertinya tidak tertarik. Bujukan dan rayuan mereka tidak bisa meluluhkan hatinya. Akibatnya banyak gadis dan perempuan Mekah yang kecewa. Lagi-lagi Khadijah terkenang akan sosok Muhammad. Dia begitu kagum akan keberhasilan Muhammad memimpin ekspedisi dagang ke Syam. Ekspedisi dagang tersebut menghasilkan untung yang berlipat-lipat. Keuntungan sebesar itu tidak mungkin didapatkan kalau yang memimpin ekspedisinya bukan orang yang istimewa. Orang itu harus memiliki kecerdasan dan bakat dagang yang luar biasa. Selain itu, Muhammad juga sangat jujur dan sopan. Inilah keutamaan yang ada pada diri Muhammad. Muhammad memang sangat berbakat dalam berdagang. Dia menjalankan bisnisnya berbeda dengan pedagang yang lain. Aku jadi penasaran, mungkinkah Khadijah terus-menerus memikirkan Muhammad? Malam itu Khadijah begitu resah. Dia sangat sulit memejamkan matanya. Belum pernah dia merasakan kekaguman yang begitu besar, apalagi terhadap seorang lelaki. Selama ini banyak pinangan dari lelaki terpandang dan kaya yang ditolaknya. Namun, hatinya tidak dapat menolak sosok Muhammad. Udara dingin masih menyelimuti kota Mekah. Tampaknya seluruh warga Mekah juga masih bersembunyi di balik selimut mereka. Namun, tidak demikian dengan Khadijah. Sebagai seorang perempuan pebisnis, Khadijah selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan usahanya. Pagi ini terasa berbeda bagi Khadijah. Senyum di bibir Khadijah selalu tersungging. Semalam Khadijah sudah membuat keputusan penting. Dia akan meminang Muhammad. Hanya saja Khadijah masih kebingungan mencari perantara. Dia tidak mungkin mendatangi kediaman Muhammad seorang diri. Sebagai seorang perempuan bernasab baik, Khadijah tentu harus menjaga kehormatannya.
Matahari mulai naik saat Khadijah teringat sebuah nama. Siapa lagi kalau bukan Nafisah binti Umayyah. Nafisah bukan orang lain bagi Muhammad. Dia adalah kerabat dekat Muhammad. Khadijah bergegas menemui Nafisah. Tentu saja Nafisah menyambut baik niat Khadijah. Dia senang bisa menjadi perantara dua orang yang dikenal mulia. Tanpa menunggu lama, Nafisah segera menyambangi kediaman Muhammad. Dia segera menyampaikan maksud kedatangannya. Muhammad menolak tawaran Nafisah. "Wahai Nafisah, aku adalah seorang yang papa. Apa yang hendak kuberikan kepada istriku kelak?" Nafisah tersenyum mendengar jawaban Muhammad. "Muhammad, kemiskinan bukanlah alasan seorang untuk tidak menikah. Apalagi jika kau tahu siapa yang akan menjadi calon istrimu nanti." Dahi Muhammad berkerut mendengar jawaban Nafisah. Dia tidak menyangka bahwa Nafisah sudah memilihkan calon istri untuknya. "Siapa perempuan itu?" tanya Muhammad. "Khadijah," jawab Nafisah singkat. Muhammad bertanya lagi, "Bagaimana mungkin?" Kali ini Nafisah tersenyum dan menjawab mantap, "Aku yang akan mengaturnya." Setelah diplomasi berjalan baik, Nafisah segera menemui Khadijah. Tentu saja kebahagiaan langsung menyelimuti hati Khadijah. Dia sangat senang Muhammad setuju dengan rencananya. Atas saran Nafisah, Khadijah akhirnya mengundang Muhammad ke kediamannya. Saat itu dengan keberaniannya, Khadijah menyampaikan niatnya secara langsung. "Wahai anak pamanku, atas dasar kekerabatan, kemuliaan sikapmu, dan kebaikan akhlakmu, serta kejujuran perkataanmu, aku berhasrat untuk menikah denganmu." Mendengar lamaran tersebut, Muhammad terdiam beberapa saat. Namun, kemudian Muhammad mengangguk setuju. Melihat anggukan Muhammad, Khadijah tersebut bahagia. Hilanglah sudah kegelisahannya. Khadijah khawatir Muhammad menolak lamarannya. Setelah itu mereka merencanakan pernikahan. Bagaimana kondisi Khadijah setelah menikah dengan Muhammad? Mari kita simak di kisah berikutnya. Sahabat Sinyal Positif, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salawat Nabi Muhammad.